Kepatihan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, sekaligus mahasiswa PPG BES 3 dalam jabatan LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan video pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan 2022. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran hari ini lancar. Berdoa, mulai. Sudah selesai. Tepuk semangat. Semangatku. Beri semangat. Mas Dani, Mbak Nurul, kemudian Mbak Nabila, King Abdul Aziz. Itu. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan membahas tema Rasulullah idolaku, ya. Temanya apa? Yaitu temanya kisah keteladanan Nabi Daud. Ya. Tujuannya apa? Kita mempelajari pembelajaran kali ini. Tujuannya nanti agar kita bisa meyakini kebenaran tentang kisah Nabi Daud, bahwa Nabi Daud itu benar-benar utusan Allah. Yang kedua apa? Kita bisa meneladani sifat-sifat dari Nabi Daud. Ada sifat pemberani, kemudian ada sifat pantang menyerah, ya. Nanti kita bisa mengimplementasikan buat kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang terakhir, kalian dapat menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Daud. Jadi nanti kita habis menonton video, kemudian ada beberapa kelompok ya, dibagi beberapa kelompok. Nanti ada yang mewakili kelompoknya maju ke depan, presentasi seperti yang kemarin. Ya. Ada yang bisa mengoperasikan laptop? Ada? Ada yang berani? Ayo maju ke depan. Israel dikumpulkan dan dijadikan sebagai bahan negara. Nabi Daud waktu itu masih remaja. Bersama kedua kakaknya ikut bergabung dalam pasukan tersebut. Nabi Daud dikenal sangat pemberani dan memiliki keahlian bermain ketapel. Setelah pasukan terbentuk, mereka bergerak menuju ke Filipina. Begitupun Nabi Daud dan saudaranya. Ternyata pasukan Raja Jalil jumlahnya lebih banyak. Namun, pasukan Bani Israel tidak gentar sekalipun. Sebelum berperang, mereka berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesabaran atas diri kami.
kukuhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Perang antara pasukan Raja Talut dan pasukan Raja Jalut pun terjadi. Dengan bersenjata ketapel, Nabi Daud mampu memporak-porandakan belakang pasukan Raja Jalut. Disimak dulu ya, dan nanti kalau guru tanya bisa jawab ya. Raja Jalut menantang pasukan Raja Talut untuk berperang tanding satu lawan satu. Tidak ada satupun dari pasukan Raja Talut yang berani maju. Akhirnya, Nabi Daudlah yang maju dan melawan Raja Jalut. Raja Jalut sangat geram karena yang maju hanyalah seorang remaja. Dia langsung menyerang Nabi Daud dengan pedang besarnya. Pada saat Raja Jalut lemah, Nabi Daud melepaskan batu ketapel dan mengarah tepat di kening Raja Jalut. Dan itu menyebabkan kening Raja Jalut terluka parah, sehingga Raja Jalut pun mati. Akhirnya, Nabi Daud dan pasukan Raja Talut berhasil memenangkan peperangan itu. Dan kabar tersebut disambut gembira oleh Bani Israel. Nabi Daud dianggap sebagai pahlawan kemenangan. Atas jasanya tersebut, dia diangkat menjadi panglima perang dan menikahkan dengan putri Raja Talut yang bernama Mikal. Selepas peperangan tersebut, banyak juga peperangan lain yang dipimpin oleh Nabi Daud alaihissalam dan berakhir dengan kemenangan. Bani Israel sangat menghormati Nabi Daud, jauh melebihi hormatnya kepada Raja Talut. Melihat hal ini, Raja Talut merasa iri. Dia khawatir namanya tenggelam oleh kepopuleran Nabi Daud. Akhirnya, Raja Talut pun berusaha menyingkirkan dan membunuh Nabi Daud. Tapi usahanya selalu gagal. Pada waktunya, muncullah perang antara pasukan Nabi Daud dan pasukan Raja Talut. Dan dalam peperangan tersebut, Raja Talut akhirnya pun tewas. Kemudian, Bani Israel mengangkat Nabi Daud alaihissalam sebagai raja. Setelah Nabi Daud diangkat menjadi raja, Nabi Daud dianggap oleh Allah untuk menjadi rasul. Allah mewahyu kitab Zabur dan penuh bagi kehidupan Bani Israel. Ketika menjadi raja, Nabi Daud alaihissalam memerintah dengan jujur, adil dan amanah. Beliau lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadinya. Nabi Daud alaihissalam juga hidup sederhana. Gajinya sebagai raja disedekahkan kepada fakir miskin. Beliau menghidupi keluarganya dengan menjual hasil kerjanya sendiri. Sehari beliau berpuasa, sehari berikutnya beliau berbuka. Untuk mendukung keluarganya, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Daud alaihissalam, yakni beliau mampu menggunakan besi dengan tangannya, dapat memerintahkan gunung dan burung untuk bertasbih, serta beliau dikaruniai suara yang sangat merdu. Di samping itu, Nabi Daud juga dapat menyerap pengetahuan dalam waktu yang singkat. Dari kisah Nabi Daud alaihissalam, banyak sekali hikmah yang bisa diambil. Banyak sekali sifat terpuji dari Nabi Daud alaihissalam yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, keberanian, keadilan, dan kesederhanaannya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus
isi satu kelompok satu orang saja yang nulis, nanti baru presentasi ke depan. Hasil LKPD-nya boleh dihias, mau dikasih bunga-bunga, pinggirnya mau dikasih bunga-bunga, kemudian dituliskan nama kelompoknya, misalnya kelompok Daud, Sulaiman, Ilyas, Yusuf, Muhammad, boleh ya. Kemudian disebutkan ketua kelompoknya siapa, di bawahnya anggotanya siapa saja namanya. Boleh dihias bagus mungkin, mau dikasih bunga-bunga, mau dikasih apa gitu boleh. Hasil LKPD-nya boleh dihias, mau dikasih bunga-bunga, pinggirnya mau dikasih bunga-bunga, kemudian dituliskan nama kelompoknya, misalnya kelompok Daud, Sulaiman, Ilyas, Yusuf, Muhammad, boleh ya. Kemudian disebutkan ketua kelompoknya siapa, di bawahnya anggotanya siapa saja namanya. Boleh dihias bagus mungkin, mau dikasih bunga-bunga, mau dikasih apa
kasih. Jika keteladanan Nabi Daud. 1. Nabi Daud sangat taat kepada Allah, kuat beribadah terutama sholat malam, banyak beramal soleh. 2. Sebutkan 4 mukjizat Nabi Daud. Kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud. As mempunyai suara yang sangat merdu. Gunung-gunung dan gunung ikut bertasbih bersama Nabi Daud. As memahami bahasa burung-burung dan binatang lainnya. Sudah? Ya, boleh duduk kembali. Berapa lagi yang mau maju ke depan? Kelompok 3. Ayo Mbak, maju ke depan. Ayo maju, jangan malu-malu. Sebutkan 3 keteladanan Nabi Daud. Pemberani, 2 sederhana, 3 banyak beramal soleh. Sebutkan 4 mukjizat Nabi Daud. Mempunyai suara yang sangat merdu, memahami bahasa burung-burung dan binatang lainnya, mendapatkan kitab Zabur, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Ya, beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok berapa? Ya. Sebutkan 3 keteladanan dari Nabi Daud. 1. Berani maju melawan musuh. 2. Sadar diri saat bertemu musuh. 3. Kuat beribadah terutama sholat malam. Sebutkan 4 mukjizat dari Nabi Daud. 1. Kitab Zabur. 2. Mempunyai suara yang sangat merdu. 3. Dapat menggunakan kursi. 4. Gunung-gunung dan burung-burung bertasbih bersama Nabi Daud. Sudah? Ya, terakhir kelompoknya siapa? Monggo. Namanya perkenalkan dulu, namanya siapa Mbak ini? Mbak Nurul. Ayo Mbak Nurul. 1. Sebutkan 3 keteladanan dari Nabi Daud. Selalu taat kepada Allah. 2. Keberaniannya yang sangat luar biasa dan kuat beribadah, terutama sholat malam. 2. Sebutkan 4 mukjizat Nabi Daud. 1. Kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud. 2. Mempunyai suara yang sangat merdu. 3. Gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud. 4. Memahami bahasa burung-burung dan binatang lainnya. Ya, terima kasih semuanya. Karena sudah maju, berani maju ke depan. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, waktunya tanya jawab untuk materi yang sudah kita pelajari. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang tidak dimengerti? Mau ditanyakan sama Bu Guru? Sudah mengerti semua? Kalau sudah mengerti semua,
gagal terus. Nah, karena dibunuh gagal, akhirnya apa tadi? Perang, ya perang. Setelah perang yang meninggal siapa? Akhirnya setelah Raja Talut meninggal, kemudian Nabi Daud diangkat menjadi ya, sudah pinter-pinter semuanya ya. Karena pelajaran hari ini sudah selesai, pembelajaran kisah Nabi Daud sudah selesai, maka pelajaran yang akan datang kita akan mempelajari kisah